Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kholis Solihin dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5 saya Subhanul Waton Magelang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan peta konsep dari ekonomi maritim dan sumber daya alam. Langsung saja check it out. Di sini saya akan mempresentasikan peta konsep dari ekonomi maritim dan sumber daya alam. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu apa itu ekonomi maritim. Nah, ekonomi maritim adalah berbagai kegiatan perekonomian yang meliputi banyak bidang yang berhubungan dengan transportasi laut, pembangunan, serta pengoperasian pelabuhan, dan tempat pembuatan serta perawatan perahu atau kapal. Kemudian materi yang akan saya sampaikan kali ini, yang pertama adalah pengertian, yang kedua klasifikasi sumber daya alam, dan yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya alam itu sendiri. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di alam, baik fisik maupun hayati, yang dinilai memiliki daya guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian klasifikasi sumber daya alam. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resource. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable resource. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang dapat dibentuk kembali oleh alam dalam siklus yang relatif cepat. Nah, contohnya adalah air, udara, tanah, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang memiliki jumlah yang sangat terbatas karena tidak ada penambahan jumlah atau proses pembentukannya memerlukan waktu ribuan bahkan jutaan tahun lamanya. Kemudian berdasarkan jenisnya, sumber daya alam juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati atau biotik, dan yang kedua adalah non hayati atau abiotik. Nah, sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, contohnya adalah telur, daging, terus ikan, jagung, padi, dan lain-lain. Nah, sumber daya alam non hayati atau abiotik yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Contohnya adalah tanah, air, udara, sinar matahari, dan hasil tambang. Nah, klasifikasi berikutnya yaitu berdasarkan tempatnya. Dibedakan menjadi dua, yaitu perairan atau akuatik dan daratan atau terestrial. Nah, sumber daya alam yang berasal dari perairan ini hanya dijumpai di daerah perairan. Nah, contohnya adalah ikan, rumput laut, terumbu karang, udang, kepiting, dan lain sebagainya. Nah, yang berasal dari daratan atau terestrial, contohnya adalah hasil hutan, bahan-bahan tambang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian klasifikasi berdasarkan potensinya. Nah, yang pertama adalah materi, sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contoh adalah batu, besi, emas,
kayu, serat kapas, rosella, dan sebagainya. Kemudian energi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Contoh, batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, energi matahari, energi pasang surut, kincir angin, dan lain-lain. Kemudian ada ruang dan waktu. Nah, sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Contoh, area tanah atau daratan dan ruang angkasa. Berikutnya, berdasarkan nilai ekonomis. Nah, sumber daya alam yang bernilai ekonomis itu memiliki nilai jual yang tinggi dan dianggap sebagai barang-barang berharga. Contohnya adalah emas, perak, minyak bumi, dan lain-lain. Kemudian non ekonomis. Nah, yang berada di kategori ini adalah sumber daya alam yang cara mendapatkannya tanpa mengeluarkan biaya atau tanpa pengorbanan dan tersedia dalam jumlah tidak terbatas. Contohnya adalah sinar matahari, udara, temperatur, dan angin. Kemudian pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam ini dapat dikelola manusia dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama yaitu yang berada di perairan. Sumber daya alam yang berada di perairan dibedakan menjadi dua, yaitu perairan darat dan perairan laut. Nah, yang berada di perairan darat itu bisa dimanfaatkan sebagai wisata, perikanan darat, air minum, dan lain-lain. Kemudian perairan laut itu bisa dimanfaatkan sebagai pertambangan, perikanan, transportasi, wisata, dan lain-lain. Kemudian sumber daya alam yang berada di daratan, yaitu bisa dimanfaatkan sebagai pertanian, kehutanan, pertambangan, pemukiman, industri, transportasi, terus perkantoran, wisata, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya alam yang berada di udara yang memuat unsur-unsur gas bagi kehidupan organisme di bumi, itu bisa diambil manfaatnya dari segi energi dan juga bisa dimanfaatkan untuk transportasi udara. Yang terakhir adalah pelestarian sumber daya alam. Nah, sumber daya alam dapat dilestarikan dengan cara yang pertama yaitu pemanfaatan energi terbarukan, kemudian mendaur ulang sumber daya alam, dan yang ketiga adalah konservasi ex situ, contohnya adalah kebun binatang. Yang keempat adalah reklamasi dan rehabilitasi, dan yang kelima yaitu menekan angka penduduk, contohnya adalah program pemerintah dengan program keluarga berencana. Baik, sekian pemaparan peta konsep ekonomi maritim dan sumber daya alam dari saya. Jadi kesimpulannya adalah sumber daya alam itu banyak macamnya, baik itu hayati, non hayati, terus bisa diperbarui atau tidak bisa diperbarui. Intinya kita sebagai generasi selanjutnya itu wajib melestarikan daya alam yang tersedia. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja sepanjang masa.